Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilaha illa anta innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. ولا تجعلنا ممن عارض الذكر فإنه معيشة ضنكا وأدخلنا في عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam tafsir Al-Qur'an. Pertemuan kita sebelum surah ini kita telah membaca ayat 26 dari surah Al-Baqarah yang menceritakan dua karakter manusia yang berbeda dalam menyikapi hidup dan kehidupan ini. Sangat jelas perbedaannya ketika dihadapkan dengan sebuah kenyataan kehidupan dengan contoh-contoh yang sederhana, maka orang-orang yang beriman melihat realitas kehidupan itu tidak memisahkan pandangannya, tidak melepaskan pandangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang kafir justru melihat realitas kehidupan itu hanya sebatas sebagai fakta alam, tidak lebih daripada itu. Cara berpikir seperti ini tentu akan membawa kesesatan, Yang tersesat mengikuti pola berpikir seperti itu adalah orang yang dikategorikan sebagai orang fasik, sekalipun tidak mencapai tingkat kafir dalam pengertian yang lebih luas, tapi ia telah tersesat dan dia sebagai orang-orang fasik, seperti dinyatakan dalam ayat yang kita baca, wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Tidak ada yang disesatkan cara berpikir seperti itu kecuali orang-orang yang fasik. Orang fasik itu apa? Orang fasik itu adalah orang yang keluar dari ketaatan. Kemudian kita mendapatkan juga pengertian orang fasik itu adalah orang yang tidak malu-malu melakukan kejahatan. Fasik. Dan itu ada orang yang tidak malu-malu melakukan kejahatan. Banyak yang kita lihat di televisi, ya, dalam realitas kehidupan juga. Sudah pakai rompi orange, tapi masih senyum-senyum lambai tadi. Itu tidak ada rasa malu orang fasik. Di ayat yang kita membaca ini, Allah memberikan pensifatan terhadap orang yang fasik itu. Siapa mereka yang disesatkan cara berpikir itu? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian
terhadap Allah sesudah perjanjian itu kokoh. Dalam kehidupan kita ini tentu sebagai hamba Allah ada taklif, ada tuntutan untuk menjalankan apa yang diperintahkan, dan ada tuntutan untuk menjauhi apa yang dilarang. Nah, ini ada satu bahagian yang tak terpisahkan sebagai unsur penghambaan diri. Dan inilah yang dilanggar oleh orang-orang fasik itu. Ini yang dilanggar oleh orang-orang fasik itu. Perintah dan larangan tidak dilihat sebagai sebuah proses penghambaan diri, tetapi perintah dan larangan hanya dilihat sebagai senang dan tidak senang, bukan sebagai sebuah proses penghambaan. Tidak ada keterikatan dengan keberhambaan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang fasik, yang namanya perintah dan larangan itu, dia hanya bertumpu pada sebuah pilihan, senang atau tidak senang. Beda dengan orang-orang beriman. Dan inilah yang membuat mereka melanggar perjanjian yang telah kokoh diucapkan. Apa itu? Ini ada kata allazina yang kudun. Apa artinya yang kudun itu? Yang kudun itu bermakna berasal dari kata-kata maqadah. Secara etimologi, secara kebahasaan, maqadah itu berarti merusak ikatan yang telah dikencangkan. Itu secara bahasa, merusak atau melonggarkan ikatan yang sudah dikencangkan. Itu makna maqadah. Bisa juga bermakna merusak bangunan yang telah kokoh. Itu juga maqadah yang kudun. Bisa juga bermakna menghancurkan yang sudah patah. Banyak makna itu. Kemudian kata tersebut digunakan pada kata ahdun, yang kedua ahad. Jadi ahdun ini yang bermakna membangun hubungan yang kokoh kedua belah pihak dengan ikatan yang kencang. Itulah yang dirobohkan. Jadi kita bisa berkata, potongan ayat ini yang kudunah ahdallahi min ba'di mitsaqihi menggambarkan bahwa sifat orang fasik itu adalah melepaskan ikatan janji yang telah kokoh antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa ini? Menghancurkan fitrah kesucian manusia. Kita biasa menjudge seseorang ketika
kita mengikat janji dengan dia, lantas menyalahi janjinya, biasa kita berucap menjas mereka, ini orang tidak bisa dipercaya. Artinya kalau begitu, karakter atau fitrah kemanusiaannya ia sudah gugurkan, ia sudah rusak. Dan pilihan seperti itu, cara hidup seperti itu mewujud dalam perangai orang-orang fasik ini, tanpa disadari sesungguhnya bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Ini sudah sering kita sebutkan, sampaikan di tempat ini, bahwa sebenarnya tuntunan Allah sebut dalam Al-Quran ini untuk memanusiakan manusia, menjaga fitrah manusia. Kita telah membaca ikatan janji suci itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kita temukan di dalam surah Al-A'raf, wa iz akhadha rabbuk min bani Adam min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah mengeluarkan keturunan anak cucu Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhan? Maka bersaksilah kita, betul Engkau Tuhan kami, dan kami menjadi saksi. Ada yang mau diperjelas sedikit ini kata saksi. Kata saksi. Apakah kita sudah sampai pada tingkat bersaksi atau baru pada tingkat mengetahui? Beda mengetahui, beda berhikmah, beda bersaksi. Ulama kita itu memberi tingkatan. Yang pertama, yakinun itu memiliki reasoning dalam pengetahuannya. Yang kedua adalah berhikmah. Berhikmah itu kemampuan melihat kebenaran di balik realitas kehidupan, baik yang disenangi ataupun tidak. Sudah berarti lebih tinggi lagi hikmah daripada berilmu. Kalau yashhadun ini adalah bukan lagi berada pada di situ, tapi sudah menikmati. Saya beri contoh yang lebih konkret. Anggaplah masjid ini sebelum tadi saya kesini, mulai dari rumah, akal saya itu bermain-main terus dengan masjid, bahwa tempatnya di sini, belok sini. Nah, begitu saya melihat masjid ini, artinya saya sudah tinggalkan karena itu mengetahui, tapi meningkat menjadi berhikmah. Tapi masih ada kehadiran masjid itu dalam pikiran saya.
karena melihat. Tapi begitu saya masuk di dalam masjid ini, masih adakah pikiran kita tentang masjid yang dituju? Tidak ada. Karena sudah menikmati. Ini yang harus kita wujudkan dalam persaksian kita. Memang bahasa Indonesia kita begitu, persaksian kita kepada Allah SWT. Apakah kita menikmati keberadaan Allah dalam segala bentuk keberadaan kita? Itu malah bersaksi. Jadi kalau begitu boleh jadi diam adalah salah satu bentuk kebohongan besar. Kapan? Ketika diam itu hanya diisi dengan menghayal, tapi tidak diisi dengan tafakkur, maka itulah diam kebohongan. Kira-kira dalam kehidupan kita ini mana yang lebih banyak diam berisi tafakkur atau berisi hayal? Menghayal itu sudah keluar daripada wilayah Allah. Kalau sudah keluar dari wilayah Allah, di mana menikmatinya keberadaan Allah dalam kehidupan? Mari kita menganalisa kata-kata itu, bahwa ketika kita menghayal, apakah kita masih berada dalam wilayah Allah atau di luar wilayah Allah? Apakah kita masih berada menikmati keberadaan Allah atau tidak? Kalau tidak, maka jawabannya tadi yang kuduna Allah. Yang kuduna Allah merusak bangunan yang telah kokoh, melonggarkan, setidaknya ini melonggarkan ikatan yang telah kencang. Ya, itu perkataan Ali bin Abi Thalib. Karena dia itu dua warnanya. Kalau dia tidak tafakkur, maka dia menghayal. Diam tafakkur ini yang dikategorikan sebagai diam yang menikmati keberadaan Allah SWT. Coba kita renungkan sedikit ini, masuk ke dalam diri kita, ketika kita menghayal macam-macam, masih berada menikmati wilayah Allah atau tidak? Lebih jauh lagi berkata, boleh saja gerakan kita ini adalah gerakan kebohongan. Bagaimana bentuknya gerakan kebohongan ketika gerakan itu tidak berbasis ibadah? Nah, kira-kira gerakan kita ini namanya nas itu gerak. Mulai dari bangun sampai sekarang ini, apakah semua gerak kita bernilai ibadah? Kita sudah bersaksi sekuat kencang, kamulah kami pertuhankan, wasyahidana. Bukan hanya mengetahui, banyak orang mengetahui tapi tidak menikmati. Saya pernah ambil contoh ketika saya berkata, ada buah yang saya makan di Mesir, namanya buah tin. Manisnya bukan. Ketika saya berucap seperti itu, menyampaikan informasi seperti itu, dan Bapak menangkap informasi itu berarti Bapak sudah punya ilmu tentang manisnya buah tin.
Apakah ini bisa goyah ilmu yang Bapak terima? Bisa goyah. Ketika ada lagi orang yang datang mengatakan, wah, ada buah di Mesir merah, manisnya bercampur kecut. Masih samakah tangkapan kita pertama dengan tangkapan kita yang kedua? Berubah. Tapi begitu Bapak menikmati namanya batin, dia satu dunia berkata begini, tetap yang kita berprinsip seperti apa yang kita nikmati itu. Dan susah membahasakannya. Inilah yang ditekankan pada potongan ayat ini, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi, merusak perjanjian dengan Allah setelah perjanjian itu kokoh. Itulah sebabnya manusia setelah ia lahir diberi kesempatan untuk mendidik dirinya supaya menghadapi realitas ini dalam janjinya tidak ingkar. Sampai kapan kesempatan itu? Sampai ia balik. Kenapa harus sampai balik? Ya, tentu kita ingin berkata bahwa karena balik itu akal sudah matang. Semua potensi-potensi yang ada pada diri manusia dalam usia balik itu sudah matang. Kematangannya itu akan mengantar manusia untuk tidak mengingkari janji. Nah, kalau sudah sampai usia balik, sudah melanggar, ya sudah mulai dari sini terhitung. Jika sekiranya kita mendidik itu kehidupan kita mulai kita balik sampai sekarang, mana lebih banyak mengingkari janji atau tidak? Tentu tadi kita kembali bahwa taklif, perintah dan larangan itu seperti apa kita menikmatinya? Apakah tidak hanya sekedar sebagai sebuah pilihan senang atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, jadi tadi itu karakter pertamanya orang fasik itu, yang tersesatkan dengan cara berpikirnya orang kafir, yang hanya melihat sebagai fakta-fakta alam saja. Fakta alam saja kejadian ini. Kita tidak diperintahkan seperti itu. Kita harus mampu membaca alam, fakta-fakta alam ini tidak melepaskan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Goyangnya daun pepohonan kiri ke kanan, kanan ke kiri. Kita hanya melihat sebagai fakta alam. Tapi Allah berkata itu gerakan-gerakan sujudnya itu, bersikirnya itu. Nah, orang fasik ketika melihat sebagai fakta alam saja ya, maka sembarang dia perlakukan terhadap itu. Itu bahasa Al-Quran, bahwa goyangnya pepohonan itu adalah sujud. Salah satu bentuk zikir mereka. Kita lihat lagi, wa innaha yahbitu min hasyatillah. Tergelincirnya batu dari gunung, ya, dari gunung. Mungkin kita hanya melihat sebagai fakta alam, fakta alam. Tapi Allah kan berkata tidak begitu. Al-Quran berkata tergelincirnya batu dari gunung, dari bukit, dari ketinggian gunung sampai bawah itu min hasyatillah, sebagai salah satu bentuk kepatuhan batu itu terhadap Allah.
Itu tadi kita katakan. Inilah cara berpikir, cara memandang antara orang kafir dengan tidak. Orang beriman seperti apa yang dia katakan Al-Quran. Kita mau mengambil secara umum. Saya tidak pernah menemukan satu ayat atau hadis yang berkata bahwa segala yang ada ini hanya sebatas itu saja, tapi diperlakukan segala yang ada ini seperti hanya makhluk hidup. Itu pernyataan Al-Quran dan pernyataan hadis. Semati-matinya, saya katakan semati-matinya makhluk Allah tidak boleh diperlakukan sebagai makhluk yang tak bisa berbuat. Semati-matinya. Kita ambil contoh. Itu tadi salah satu contoh lagi yang ini. Semati. Kalau ada orang meninggal, mati. Kebetulan orang yang meninggal ini tangannya bengkok, cacat. Jangan dipaksa mau diluruskan. Apa kata Nabi? Itu menyakiti. Padahal dia sudah mati. Jangankan itu, kita pergi berziarah ke makamnya. Nabi mengatakan jangan berdiri di atas makamnya. Dan ini kan sepertinya kita dituntut untuk memperlakukan segala yang ada ini dengan sesuatu yang masih bisa berbuat. Contoh lagi, kita sholat sunnah. Nabi kan mengatakan kalau sudah sholat sunnah pindah lagi ke tempat, suruh pindah-pindah kan? Untuk apa itu? Nabi katakan supaya menjadi saksi. Bagaimana teh ini benda mati seperti ini bisa bersaksi? Itulah tadi kita katakan bahwa tuntunan Al-Quran dan Sunnah tidak cukup kita melihat alam ini sebagai fakta alam saja. Tidak cukup. Kapan kita terjebak dengan cara berpikir seperti itu, maka itulah golongan berpikirnya orang-orang kafir. Dan siapa masih kita masuk yang quluna Allah ini ba'di mitsaqi. Saya mau mengulangi lagi biar lebih tegas sedikit ini. Ini kan ada ayat berkata begini. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Surah Al-Baqarah itu. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Orang-orang kafir itu kalau dibacakan Al-Quran maka mereka tidak tunduk dan tidak patuh. Tidak tunduk dan patuh. Tidak tunduk dan tidak patuh. Kita tahu semua ulama di dunia ini berkata bahwa ayat-ayat Allah bukan hanya Al-Quran. Al-Quran itu adalah ayat kauniyah. Ayat yang difirmankan, ayat yang diucapkan. Alam segalanya ini ayat, namanya ayat kauniyah, ayat yang diciptakan. Jadi satu ayat kauniyah, satu ayat kauniyah. Ayat yang diucap, yang dibaca itu Al-Quran. Tapi ayat yang disaksikan, yang dilihat namanya ayat kauniyah. Orang kafir kalau dibacakan ayat kauniyah tidak setuju. Artinya tidak terbentuk karakter keislaman dalam dirinya. Bagaimana kira-kira nasibnya kalau kita diperhadapkan, kita menyaksikan ayat-ayat kauniyah
tapi tidak sampai membentuk karakter keimanan kita. Apa namanya? Saya ulangi. Kalau orang kafir itu dibacakan ayat kauniyah, tidak sujud, tidak tunduk, tidak tak apa. Jadi kalau ada orang yang tidak terbentuk karakter ketaatan dan kepatuhan melihat ayat kauniyah, apa namanya? Logikanya begitu. Logikanya begitu. Dan tidak ada satupun ulama yang tidak mengatakan adanya ayat kauniyah dan ayat kauniyah itu karena Allah berkata, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Ujungnya ayat itu la ayatin liqaumin yaqilun. Itu ayat-ayat bagi orang yang berakal. Jadi kalau ada orang yang tidak melihat sebagai ayat-ayat kauniyah ini dalam kebenarannya, berarti orang yang tidak berakal itu. Al-Quran berkata begitu. Bahkan la ayatin liqaumin yuqinun, bagi orang-orang yang memiliki keyakinan. Jadi yang kuduna ahdallahi min ba'di mitsaqi ini sebenarnya suatu tuntunan untuk mengoreksi diri kita secara total. Mengoreksi diri kita secara total. Sudah benarkah cara kita melihat? Sudah benarkah kita berpikir? Sudah benarkah cara kita merasa? Ini kan sama seperti itu. Jangan sampai melihatnya kita, berpikirnya kita, merasanya kita adalah suatu bentuk perbuatan yang melonggarkan ikatan yang sudah kencang. Yang kedua, wayattaquna ma amarallahu bihi an yusa. Ini wawnya di sini adalah waw yang bersusun litartib. Kalau sudah rusak yang kuduna ahdallahi min ba'di, maka wayattaquna ma amarallahu bihi an yusa. Kita gampang memutuskan. Gampang memutuskan apa saja yang diperintahkan oleh Allah kita sambung. Interaksi kita akan rusak. Berinteraksi dengan alam rusak, berinteraksi dengan manusia rusak, berinteraksi dengan berbagai macam rusak. Karena cara berpikiran sudah rusak, cara memandang sudah rusak, cara merasa sudah rusak. Bagaimana akan membangun kebersamaan dengan berinteraksi dengan alam ini? Kalau sudah seperti itu, maka apa yang muncul? Wayusiluna, ya, berbagai macam kerusakan yang terjadi, ya. Berbagai macam kerusakan yang terjadi. Wayusiluna billah, ulaika humul khasirun. Inilah buahnya adalah merugi kehidupan. Sekiranya inilah ayat yang kita baca pada ayat 27 ini. Kalau ada yang mengomentari, silakan. Mau menyalahkan juga salah. Karena ini bukan di rukun iman yang ke-7, mau diperharus seperti ini. Silakan, kalau tidak ada ya kita silakan Pak. Bagaimana sikap kita yang menghadapi suatu persoalan seperti yang ditunjukkan oleh pertarungan antara Nabi Musa sama Khidir, memberikan suatu contoh yang ekstrim di situ bahwa Khidir memutus seorang anak. Nah, secara syariah itu kan suatu pelanggaran yang sangat berat sekali dari sisi pandangan Musa ya. Tetapi dengan penuh hikmah yang ada itu enggak, ini ada hikmah di balik situ gitu, sampai ke situ. Nah, dalam keseharian kita banyak pertarungan di situ kita ada begitu. Nah, sejauh mana kita bisa memakai hikmah itu sendiri dalam melihat suatu kasus-kasus pelanggaran syariah
gimana cara bisa? Ya, jadi apa yang dipraktekkan, dicontohkan, bukan dipraktekkan, yang dicontohkan Khadir dengan Musa itu menyata dalam kehidupan kita, bahwa terkadang menurut hitungan kali-kali kita ini adalah sebuah kesalahan, atau bisa saja kali-kali kita mengatakan bahwa ini adalah sebuah kebenaran, tapi kita tidak tahu apakah kebenaran menurut Allah atau tidak. Itulah sebabnya sehingga ulama-ulama kita berkata begini, saya mengabdi kepada Allah atau saya mencintai Allah tidak seperti yang aku cintai. Kenapa? Karena cinta kita terkadang tidak sejalan dengan cinta Allah. Keinginan kita terkadang tidak sejalan dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang kita mau pakai hanya tidak simultan seluruh potensi ini bersinergi melihat realitas. Terkadang kita lebih dominankan akal. Kita bekukan itu hati melihat. Kita bekukan nafsu untuk ikut berpartisipasi pada akal. Terkadang juga kita lebih dominankan nafsu. Kita hentikan bekerja akal. Terkadang juga kita lebih dominankan bekerjanya hati. Kapan itu terjadi? Maka itulah seperti yang kita rasakan, kita lihat kenyataan. Ini contoh konkret. Ketika ada kebijakan bahwa waktu COVID, saya kembali lagi ambil contoh COVID dulu itu, ada kebijakan menutup waktu COVID itu. Kalau kita menanggapi ini kebijakan menutup COVID, menutup masjid, yang kita dominankan agama kita, hati kita akan menindas salah ini. Salah ini. Karena yang lebih dominan yang bekerja pada saat itu tidak ikut akal berpartisipasi. Tapi ketika akal ini ikut campur berkata, oh itu benar, Di mana letak benarnya? Kalau pasar dibuka, kan diperbandingkan begitu, pasar dibuka. Kalau pasar dibuka, ekonomi jalan. Pasar ditutup, ekonomi kacau. Ekonomi kacau, menderita masyarakat. Masjid ditutup, tidak ada masalah, karena satu dan lain hal. Jadi kalau begitu, yang lebih dominan harus bekerja di sini adalah akal. Karena syariah itu bisa berubah-ubah, syariah bisa berubah, yang tidak bisa berubah akidah. Saya mau ambil contoh di dalam Al-Quran. Wa yas'alunaka 'an syahril haram qitalin fihi. Asbab nuzul ini ayat ada namanya Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahash ini adalah sepupunya Khadijah dan ditunjuk oleh Rasul sebagai tim khusus memantau pergerakan orang-orang kafir di Mekah. Nabi mengutus mereka ini karena tidak ada sedikit perkiraan bahwa akan terjadi seperti yang terjadinya. Nabi mengutus mereka pada bulan Rajab. Nabi mengutus pada bulan Rajab. Nah, bulan Rajab adalah bulan mulia. Ya, dari 4 bulan itu dalam Al-Quran, minha arba'atul hurum. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nabi secara kebetulan mengutus mereka pada bulan Rajab karena memang tidak pernah mau diperkirakan bahwa akan terjadi seperti ini.
Nah, begitu mereka diutus ke Mekah, melihat ada pergerakan orang-orang kafir itu, orang musyrik ini sangat membahayakan. Tentu muncul dilema dalam dirinya Abdullah bin Jahas. Kalau saya biarkan ini merusak Islam. Saya mau perang, masalah. Dilarang kita berperang pada bulan Rajab. Tidak boleh kalau agama yang bekerja pada itu, tapi saja perang ini bulan Rajab ini. Kalau begitu, potensi yang ada pada diri manusia ini harus bekerja sama. Mana yang kita dahulukan? Oh, ini Abdullah bin Jahas mengambil kesimpulan. Serang. Dia langgar ini aturan. Coba, kalau kita melihat secara nyata, ini sudah melanggar syariat ini. Karena kenapa dia berperang pada bulan Rajab? Sudah melanggar. Nah, begitu diserang, ada yang lawan itu, ada satu meninggal, ada satu ditahan, ada satu lepas. Yang lepas ini lebar keluar. Oh, itu Muhammad itu pembohong. Kita dilarang berperang pada bulan muda. Kenapa dia serang kita, coba? Dan itu wajar mereka berkata begitu. Tetapi turun ayat ini, wa yas'alunaka an-syahril haram qitalin fihi. Kata Allah, memang berperang dalam bulan muda ini adalah dosa. Tetapi apa sambungan ayat itu? Justru Allah mengatakan memang dosa, tapi apa yang dilakukan oleh mereka itu jauh lebih besar bahayanya. Kira-kira ayat ini membenarkan tindakannya Abdullah bin Jahas atau tidak? Membenarkan. Padahal jelas-jelas ini melanggar syariah ini. Tidak boleh berperang pada bulan Rajab. Kenapa dilakukan? Nah, maka ulama-ulama usul fikih kita itu berkata begini, inna asla wada'i syari'ati lil islah. Pondasi awal dalam peletakan syariah itu adalah untuk kemaslahatan. Itu panglimahnya itu adalah untuk menciptakan kemaslahatan. Kalau kemaslahatan berkata seperti itu, silakan. Makanya Imam Ghazali itu dalam kitab usul fikihnya 5 ada namanya ad-daruriyatul khams. Ad-daruriyatul khams. 5 yang harus menjadi patokan. Kalau itu terganggu, boleh meninggalkan saya. Yang pertama, agama. Yang kedua adalah nyawa. Yang ketiga adalah akal. Yang keempat adalah harta. Yang kelima adalah keturunan. Ini namanya ad-daruriyatul khams. Disepakati seluruh ulama usul itu. Sudah pakai rompi orange, tapi masih senyum-senyum lambai tangan. Itu tidak ada rasa malu walau fasih. Di ayat yang kita membaca ini, Allah memberikan pensifatan terhadap orang yang fasik itu. Siapa mereka yang disesatkan cara berpikir itu? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian terhadap Allah sesudah perjanjian itu kokoh. Dalam kehidupan kita ini tentu sebagai hamba Allah ada taklif, ada tuntutan untuk menjalankan apa yang diperintahkan
dan ada tuntutan untuk menjauhi apa yang dilarang. Nah, ini ada satu bahagian yang tak terpisahkan sebagai unsur penghambaan diri. Dan inilah yang dilanggar oleh orang-orang fasik itu. Ini yang dilanggar oleh orang-orang fasik itu. Perintah dan larangan tidak dilihat sebagai sebuah proses penghambaan diri, tetapi perintah dan larangan hanya dilihat sebagai senang dan tidak senang, bukan sebagai sebuah proses penghambaan. Tidak ada keterikatan dengan keberhambaan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang fasik, yang namanya perintah dan larangan itu, dia hanya bertumpu pada sebuah pilihan, senang atau tidak senang. Beda dengan orang-orang beriman. Dan inilah yang membuat mereka melanggar perjanjian yang telah kokoh diucapkan ini. Apa itu? Ini ada kata allazina yanqudun. Apa artinya yanqudun itu? Yanqudun itu bermakna berasal dari kata-kata maqadah. Secara etimologi, secara kebahasaan, maqadah itu berarti merusak ikatan yang telah dikencangkan. Itu secara bahasa, merusak atau melonggarkan ikatan yang sudah dikencangkan. Itu makna maqadah. Bisa juga bermakna merusak bangunan yang telah kokoh. Itu juga maqadah yang kedua. Bisa juga bermakna menghancurkan yang sudah patah. Banyak makna itu. Kemudian kata tersebut digunakan pada kata ahdun, yang kedua ahad. Jadi ahdun ini yang bermakna membangun hubungan yang kokoh kedua belah pihak dengan ikatan yang kencang. Itulah yang dirobohkan. Jadi kita bisa berkata, potongan ayat ini yang kuduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi menggambarkan bahwa sifat orang fasik itu adalah melepaskan ikatan janji yang telah kokoh antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa ini? Menghancurkan fitrah kesucian manusia. Kita biasa menjudge seseorang ketika kita mengikat janji dengan dia, lantas menyalahi janjinya. Biasa kita berucap menjudge mereka, ini orang tidak bisa dipercaya. Artinya kalau begitu, karakter atau fitrah kemanusiaannya ia sudah gugurkan, ia sudah rusak.
Dan pilihan seperti itu, cara hidup seperti itu mewujud dalam perangai orang-orang fasik itu. Tanpa disadari, sesungguhnya bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Ini sudah sering kita sebutkan, sampaikan di tempat ini, bahwa sebenarnya tuntunan Allah sebut dalam Al-Quran ini untuk memanusiakan manusia, menjaga fitrah manusia. Kita telah membaca ikatan janji suci itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kita temukan di dalam surah Al-A'raf, wa iz ahasa rabbuk min bani adam min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum